Di dunia yang dihuni oleh bayangan dan bisikan tak terlihat, persiapkan diri kalian untuk memasuki lorong-lorong kelam dari kisah-kisah yang mengguncang raga dan merambah ke dalam jiwa. Kami Ecofact, dan malam ini kita akan menyelami kedalaman di Enigma of Possession. Kisah-kisah kerasukan yang memilukan dan sangat menakutkan, bahkan tercatat dalam sejarah resmi umat manusia. Serem banget ya, jangan lupa pasang headset dan matikan lampu kamar. Dan pastikan Anda tidak sendiri. Clara Germana Chell. Pada pergantian abad ke-20 di Afrika Selatan, seorang gadis bernama Clara Germana Chell lahir dalam keluarga Katolik taat. Dibesarkan di misi Saint Michael, kehidupan awal Clara tampak biasa. Namun, ketika ia mencapai usia 16 tahun, segalanya berubah menjadi kelam. Dikatakan bahwa Clara membuat perjanjian dengan setan, keputusan yang kemudian membawa pada kerasukannya. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 20 Agustus 1906, Clara mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Ia tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa yang tidak pernah dipelajarinya, menunjukkan kekuatan luar biasa, dan membuat prediksi yang menakutkan tentang masa depan. Saksi bahkan melaporkan bahwa Clara melayang beberapa kaki dari tanah, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan situasi semakin tak terkendali, dua imam Katolik, Pater Mansuetti dan Pater Erasmus, ditunjuk untuk melakukan eksorsisme pada Clara. Prosesnya sangat melelahkan, berlangsung selama 2 hari, di mana Clara menunjukkan reaksi kekerasan, menyerang imam, dan berbicara dalam bahasa yang katanya tidak pernah dia ketahui. Pertanyaan muncul, apakah ini kasus kerasukan setan atau sesuatu yang lain? Watseka Wonder. Kisah ini bermula pada tahun 1865, ketika seorang gadis bernama Mary Rolfe mengalami gangguan mental di Watseka. Fast forward ke 13 tahun kemudian, Lurency Veniam, seorang gadis dari Watseka, mengalami gejala yang mirip. Lurency hampir menjadi asing bagi keluarga Rolfe, dan itulah titik awal dari cerita yang menarik perhatian nasional. Dr. A.W. Stevens yang mendiagnosis Lurency dengan obsesi dan mencoba menginduksi roh Mary Rolfe untuk mengendalikannya. Menakjubkannya, tampaknya berhasil. Lurency hidup sebagai Mary selama 16 minggu, menunjukkan kemampuan paranormal sebelum kembali pada dirinya sendiri dalam keadaan trans pada 21 Mei 1865. Watseka Wonder terus memicu perdebatan dan menginspirasi rasa penasaran. Oleh karena itu, salah satu penulis terkenal, yaitu Troy Taylor, menyelidiki kasus misterius ini, merilis buku non-fiksi pertama sejak tahun 1879. Dia secara cermat mengeksplorasi arsip, surat, dan laporan langsung, menyajikan bukti yang membuat banyak orang, termasuk keluarga Rolfe dan Veniam, percaya pada kepemilikan yang sejati oleh Mary Rolfe. Penelitian Richard Hodgson untuk American Society for Psychical Research mendukung peristiwa tersebut, menyimpulkan sebagai fenomena spiritual. Anneliese Michel. Anneliese Michel lahir pada 21 September 1952 di Leibelfing, Bavaria, Jerman Barat. Tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat, Anneliese adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Kondisi sosial dan keagamaan yang kuat di Jerman Barat pada awal 1960-an hingga 1970-an memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Anneliese terhadap dunia. Pada usia 16 tahun, Anneliese didiagnosis menderita psikosis epilepsi dan depresi. Seiring berjalannya waktu, pada awal 1970-an, toleransinya terhadap objek keagamaan menurun, memberikan petunjuk awal bahwa gejala-gejala psikologisnya semakin kompleks. Meskipun menjalani pengobatan medis dan perawatan psikiatrik, kondisi kesehatannya terus memburuk. Tahun 1975,
keluarga Annelies memohon kepada gereja Katolik untuk melakukan eksorsisme setelah upaya medis gagal. Dua imam, Ernst Alt dan Arnold Renz, mendapat izin dari uskup setempat untuk memulai serangkaian sesi eksorsisme yang intens. Sayangnya, hal ini memicu keadaan kesehatan Annelies yang semakin memburuk. Kedua imam tersebut mengatakan setan mengidentifikasi diri mereka sebagai Lucifer, Kain, Yudas Iskariot, Belial, Legiun, Hitler dan Nero. Mereka mengatakan bahwa Annelies Michel akhirnya dibebaskan dari kerasukan setan-setan tersebut karena eksorsisme sebelum kematiannya. Setelah menjalani 67 sesi eksorsisme dalam kurun waktu 1 tahun, Annelies Michel meninggal dunia pada 1 Juli 1976 di Leibing, Bavaria. Kisah Annelies Michel telah menginspirasi beberapa film, seperti The Exorcism of Emily Rose dan Requiem. Film ini memperoleh perhatian internasional terhadap kasus tragis ini. LaToya Ammons. Pada November 2011, keluarga Ammons pindah ke rumah di Carolina Street dengan harapan dapat menempuh kehidupan yang lebih baik. Namun, ketenangan mereka terganggu oleh serbuan lalat hitam yang misterius. Hal ini menjadi awal dari kejadian-kejadian yang tak terduga dan menyeramkan. Karena tidak mendapat dukungan dari gereja setempat, keluarga mencari pertolongan dari dokter keluarga mereka, yaitu Dr. Geoffrey Onyeuku. Namun, karena reaksi skeptis dan catatan medis yang mencatat delusi hantu di rumah, membuat mereka semakin terisolasi. Polisi dan Departemen Layanan Anak atau DCS terlibat dalam penyelidikan fenomena aneh dan kehadiran minyak misterius yang terdeteksi di rumah. Kapten Polisi Charles Austin awalnya skeptis, tetapi bahkan dia pun berubah pikiran setelah menyaksikan sendiri kejadian-kejadian paranormal di rumah itu. Pastor Mike Maginot memulai eksorsisme minor setelah menemukan tanda-tanda keberadaan setan. Namun karena gagalnya eksorsisme minor tersebut, pastor tersebut memerlukan perjuangan lebih besar. Dan pada akhirnya Mike Maginot meminta izin gereja untuk melakukan eksorsisme penuh yang intens. Dengan izin gereja, eksorsisme penuh yang melibatkan Maginot, polisi, dan DCS dilakukan. Eksorsisme berlangsung selama 2 jam penuh dengan kejadian-kejadian yang mengguncangkan. Terjadi transformasi dramatis mengubah keluarga Ammons. Dalam kasus eksorsisme LaToya Ammons, keberhasilan eksorsisme dievaluasi dari sudut pandang keagamaan dan spiritual. Setelah serangkaian eksorsisme, termasuk yang diizinkan oleh gereja Katolik, keluarga tersebut melaporkan peningkatan kondisi dan hilangnya fenomena paranormal yang mengganggu. Sementara pihak berwenang secara formal mengembalikan hak asuh penuh kepada LaToya Ammons. Bagi mereka yang terlibat, eksorsisme dianggap berhasil dalam membawa perubahan positif. Kasus Amityville House. Kejadian mencekam di Amityville dimulai pada November 1974 ketika keluarga DeFeo menjadi korban pembunuhan yang mengerikan oleh putra tertua mereka. Ronald DeFeo membunuh kedua orang tuanya dan 4 adiknya. Kasus ini menjadi dasar dari misteri yang menghantui rumah 112 Ocean Avenue. Setahun setelah pembunuhan tersebut, tepatnya pada Desember 1975, keluarga Lutz pindah ke rumah tersebut dan segera mengalami teror. Pintu berderak tengah malam, kehadiran tak kasat mata, dan bahkan transformasi menyeramkan terjadi. Hanya dalam 28 hari, keluarga Lutz melarikan diri, meninggalkan segalanya di belakang. Ed dan Lorraine Warren tiba pada Mei 1976, 5 bulan setelah keluarga Lutz pergi. Dalam penyelidikan mereka, Ed merasa diserang secara fisik, sementara Lorraine melihat visi mengerikan keluarga DeFeo. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan setan berkeliaran di rumah tersebut. Kisah ini menginspirasi puluhan film horor, termasuk The Conjuring dan The Amityville Horror, mengabadikan investigasi menyeramkan Ed dan Lorraine Warren. Hingga saat ini, rumah berhantu Amityville tetap menjadi misteri dan warisan mistis yang tak terlupakan. Dan itulah sekilas ringkas dari beberapa kasus kerasukan yang telah menciptakan getaran di dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar kita bisa terus menjelajahi misteri-misteri menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menjelajahi kegelapan.